Ada beberapa kebetulan saya lihat ya. Ya, Satu, Samarinda 5 rumah 5 rumah. baru jadi. Balikpapan 5 5 bulan. bulan. Ada apa dengan 5? Iya, 5. Nanti kita jawab. Berarti 2017 Rumah Singgah Banjarmasin Samarinda. Ya, saya di Balikpapan? Samarinda. Balikpapan 2000. Samarinda juga Pak, 2018. Akhir 2018. Samarinda apa nih? Maaf, maksudnya? Untuk awal Rumah Singgah Kanker Anaknya. Oh, oke. Jadi yang awal itu Samarinda. Awal tuh Samarinda. Oke. Rumah Singgah Kanker Anak di 2018 ya Pak. 18, oke. Terus Balikpapan. Balikpapan tuh pindahannya Pak. Karena pada waktu itu kan banyak anak-anak yang dirujuk ke Samarinda. Oke. Nah, kemudian ternyata di 2019 itu sudah dikabarkan kita bahwa hematologi onkologi anak di Balikpapan sudah mulai aktif. Seperti itu. Berarti yang untuk anak di Samarinda masih ada sampai sekarang? Nggak ada. Jadi hanya jadi tempat transit aja. Pada saat 2018 itu, Rumah Singgah Kanker Anak di Samarinda, dokternya itu ke dokter kanker anak atau ikut umum? Ikut untuk dokter spesialis anak. Oh, ada di Samarinda? Ada, tapi bukan hematologi onkologi anak. Oh, jadi dokter anak aja gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Yang mungkin mereka konsulan juga kali ya dengan prop-propnya untuk pengobatan medis kanker anak. 2019 baru ada di Balikpapan. 2019 akhir kan kita coba pindahan dulu. 2020 awal tuh udah mulai di Balikpapan. Oke. Nah, ini juga ada cerita yang Balikpapan ini. Ya. Seluk-beluk perjuangannya juga ini menarik ini. Ya, sampai dengan saat ini mungkin kasih sedikit dari yang awal dulu nih. Bahkan terakhir mau pindah juga ada sedikit ya rintangan lah ya yang dihadapi. Cuma kita cerita yang awal dulu. Apakah pertentangannya seperti apa? Apakah kayak yang Samarinda dulu 5 baru ke 6 gitu atau gimana? Enggak, justru di Balikpapan tuh mudah banget Pak. Oke. Di awal sangat mudah. Oke. Kita pikir nggak ada masalah nih, penerimaannya oke. Dari yang kita sewa untuk rumahnya juga oke. Ya. Lingkungan juga ya di bawah gunung, tapi ternyata kan nggak ada jalur yang membahayakan untuk anak-anak. Ya, bukan jalan raya langsung. Bukan jalan raya langsung. Ya, Pada waktu itu di Batu Ampar. Ya. Aman, nggak ada, tetangga juga oke, kiri kanan. Ya. Ternyata karena mungkin rumah kita nih anak banyak yang datang, kemudian rumah itu memang kalau dibilang untuk anak-anak bisa eksplor, dia main apa, guling-guling atau apalah gitu. Butuh space lah buat anak ya. Iya, butuh tempat. Cobalah kita cari tempat gitu yang lebih besar. Dan idealnya di mata saya dan Mbak Linda pada waktu itu. Oke. Nah, jadi coba cari di suatu daerah di Balikpapan, kita udah cocok harga juga, udah siap, udah renovasi. Ya. Ternyata sudah beres, besok mau pindahan anak-anak ditolak. Oke. Sama warga. Ya. Di awalnya kita masuk aja, makanya kita udah renovasi, udah dihias, udah didekor rumah untuk anak-anak. Gitu. Ternyata ditolak. Oke, dan selanjutnya? Ditolak itu coba kita mediasi apa sih mereka ini yang menolak kita, alasan dari sisi apa mereka menolak. Ternyata kan nggak ada alasan yang darurat menurut saya, nggak ada gitu. Ternyata kan cuma alasan seperti di sini perumahan elit yang disampaikan langsung ya. Jadi ini bukan bahasa perumahan elit itu bukan dari saya, tapi memang dari salah satu warga yang ada di situ menyampaikan bahwa di sini perumahan elit tidak pernah ada kotor-kotor, tidak ada yang pernah sakit-sakit, jadi nggak bisa ada di perumahan ini seperti itu. Oke. Ya, sedih ya. Oke. Jadi pada waktu itu juga kan kita udah coba mediasikan dengan dokter, dengan tim fisikawan,
untuk menghitung menjelaskan untuk menghitung radiasi anak-anak kemoterapi. Untuk menjelaskan dari diapers yang anak-anak itu tuh nggak mungkin ada radiasinya yang membahayakan gitu. Terus terkait limbah juga orang lingkungan juga perawat kemoterapi juga kita panggil. Tapi ternyata memang udah nggak masuk akal aja permintaannya untuk kita diperbolehkan ada di lingkungan itu. Personal banget Pak ya. Iya. Bisa dibilang. Oke. Dan akhirnya berikutnya bisa dapat gimana? Dapat apa Pak? Yang baru ini. Oh kan pindah iya. nih. Dari setelah kita mediasi itu butuh waktu 5 bulan. 5 bulan. Untuk cari lagi yang sesuai, yang ideal. Karena menurut kita itu rumahnya udah ideal banget. Tapi ternyata, ini gak cocok deh, cari lagi. Ini gak cocok, cari lagi. Sampai akhirnya ngelewatin rumah ini. Ini juga baru disetujui 1 bulan. Oke. Setelah kita telepon, juga itu kan tidak ada plang Pak. Gak ada plang rumah disewakan tuh gak ada. Gak ada sama sekali. Jadi bener-bener itu pas kita lewat, kita tanya sama apa sih tukang kayu pada waktu itu. Nah tukang kayu itu bilang, coba tanya sama Pak RT. Oke. Cari Pak RT, nggak tahu juga Pak RT-nya. Oh nggak tahu, cuma tahu namanya Bapak Bambang gitu aja. Oh ya sudah, orangnya udah nggak di Balikpapan gitu. Okay. Udah pulang, saya pulang ke Samarinda, malam-malam coba buka Google yang ada petanya itu. Yang ada gambar yang pakai panah yang bisa kita jalan itu loh Pak. Rumah bangunan tua itu ada tulisannya ternyata. Rumah disewakan. Iya, di situ. Jadi lihatlah tulisannya rumah disewakan atas nama ibu ini. Ditelepon, besok paginya ditelepon karena itu jam 2 malam. Linda, ini besok kita telepon ya. Iya, Mbak. Oke. Menarik ya dapatnya ya. Iya, jadi bukan benar-benar tulisan ditulis gitu, nggak ada. Iya. Dan itu susah sekali kita cari karena zaman Covid kan Pak. Udah 2020. Mulai Covid. Oh iya. Udah mulai Covid. Jadi banyak orang yang bener nggak sih ini? Iya. Pada waktu kita ditolak itu juga kita sampaikan bahwa kanker ini nggak menular. Kalau Covid dia menular. Tapi tetap mereka kan nggak respon. Yes. Akhirnya besok kita telepon ibunya, itu juga baru bisa dijawab 1 bulan. Oke. Karena beliau nggak percaya. Iya. Terus nggak mau rumah saya dibuat untuk nipu-nipu, nggak boleh katanya. Ini nggak nipu ibu, ini bener-bener gitu. Nggak apa-apa kalau kita boleh ketemu. Saya nggak ada di Balikpapan, nanti ketemu sama adik saya aja. Ketemu sama adiknya dan adiknya lah yang meyakinkan pemilik rumah. Oke. Gitu. Ada beberapa kebetulan saya lihat ya. 1, Samarinda 5 rumah. 5 rumah. Baru jadi. Balikpapan 5 bulan. Ada apa dengan 5? Iya, 5. Nanti kita jawab. Oke, jadi di situ ya sejarahnya sampai dengan tadi ya Samarinda, kanker anaknya juga Samarinda dulu 18, baru Balikpapan 20 ya. Iya. 2020 ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke rumah singgah. Mudah-mudahan sobat padi sudah dapat gambaran ya mengenai cerita nih atau latar belakang sampai dengan rumah singgah ini eksis gitu kan ya. Mudah-mudahan kita udah kasih informasi semua. Nah, sekarang kita masuk ke pengelolaan rumah singgah ya. Nah, sedikit kasih gambaran dulu nih Mbak Asri. Pengelolaannya ini seperti apa? Secara simpel aja, ini kayak gimana sih ngelolanya rumah singgah ini gitu? Hari-hari operasional segala macam. Iya, kita berikan pelayanannya secara gratis. Secara gratis, oke? Gratis. Ya. Terus mereka kalau kita ada beras, atau kayak ada dermawan datang bawa beras, bawa telur, itu kita beri buat isi dapur. Jadi silahkan saja seperti itu. Ya. Selebihnya kalau kayak kebutuhan sayur, ikan, kalau ada kita sediakan, kalau nggak ada biasanya kita tidak sarankan untuk jajan ya buat ibu-ibunya atau yang tinggal di rumah singgah kanker itu. Jadi ya beli bahan mentah, silakan dimasak. Karena kita udah sediain kompor, dapurnya, udah ada gasnya, mereka jadi nggak mikirin gas, nggak mikirin minyak goreng.
mau goreng tinggal goreng kayak gitu. Oke, jadi kalau saya coba persingkat ya, saya coba summary-kan, rumah singgah ini tadi secara gratis untuk tinggal, ya termasuk di dalamnya listrik, air gitu ya. Air. Ya, dan jika ada beras, minyak, istilahnya dana dari dermawan tadi, yaitu silakan juga dipakai. Tapi itu bukan jadi satu include atau termasuk di dalam rumah singgah yang gratis tadi kan. Kalau ada kan, itu kan jika ada kan. Sejak awal harus ada itu Pak. Oh harus ada? Iya. Jadi yang wajib ada apa? Beras. Untuk kebutuhan di dapur hari-hari. Ya, beras, minyak goreng, itu yang kita sediakan. Oke, beras, minyak goreng. Kebutuhan dapur secara umum sih. Ya, bumbu-bumbunya lah yang umum lah ya. Garam segala macam. Iya. Oke. Ya. Dan yang saya bilang tambahannya mungkin ketika memang ada donatur, dermawan, ya itu juga diberikan kepada mereka gitu kan. Disalurkan kepada mereka. Gitu. Ya, jadi itu penjelasannya ya mengenai rumah singgah ini yang di Balikpapan kanker anak, yang di Samarinda untuk dewasa ya. Ya, termasuk yang Banjarmasin juga untuk kanker anak. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Nah, pengelolaan kita udah dapat gambaran. Artinya saya cuma begini ya berpikir ya secara awam ya, secara umum ya. Kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk tinggal secara gratis, di dalamnya ada fasilitas, bahkan yang menurut saya ya luar biasa banget. Bisa tinggal bawa baju gitu ya, masuk tinggal gitu ya, sambil berobat ya tentu saja ya. Nah, artinya pasti kita berpikir gitu, apakah nggak ada kewajiban sama sekali nih buat si penghuni rumah singgah gitu? Ada Pak, karena rumah itu kita bentuk seperti di dalam rumah sendiri. Di dalam rumah sendiri. Bentuknya itu seperti satu keluarga, jadi pasti ada tugas-tugasnya. Kayak mereka ada jadwal piket untuk bersih-bersih, ngepel, nyapu, untuk masak nasi, terus kayak untuk ya bersih-bersih seperti itu. Kalau yang selebihnya kayak kebutuhan pribadi mereka kan kayak cuci baju ya pasti sendiri, nggak perlu masing-masing. Gitu. Terus ada jadwal untuk jemur kasur, nah itu diberikan tanggung jawab ke salah satu penghuni di rumah singgah. Oh, jadi ya sebenarnya saya bilang ini kalau kewajiban yang disampaikan tadi sih menurut saya sudah sangat sewajarnya, selayaknya itu memang kita tinggal di rumah itu kita juga tentu saja pengen bersih kan. Tapi kalau untuk bersih-bersih yang total rumah ya, kayak maintenance rumah itu kita memang ada apa namanya petugas khusus yang untuk ngebersihkan. Nggak mungkin ibu-ibu atau pendamping ya ngebersihin kayak sarang laba-laba atau debu-debu yang ada di jendela, kan paling fokusnya nyapu, ngepel. Nah itu kita nggak berikan tanggung jawab itu memang tanggung jawabnya di kita untuk perawatan rumah. Ya. Saya yakin ini Sobat Padi juga dapat gambaran yang sangat clear ya dari apa yang disampaikan. Nah ini kita masuk selanjutnya nih Pak Asri. Selama pengelolaan nih sampai dengan hari ini, saya yakin juga banyak cerita-cerita menarik nih yang untuk di-share nih gitu ya. Dari suka duka gitu ya. Ya kita kupas coba satu-satu ya. Iya Pak. Mungkin paling menarik nih dari yang kisah yang duka dalam artian yang ya dari kita kehilangan beberapa penghuni rumah singgah sampai dengan nanti yang bikin kesel, yang itu duka-duka nih. Coba mungkin beberapa yang kita comot deh dari Mbak Asri yang nempel di ingatan kita. Yang di anak atau yang di dewasa? Semuanya lah ya, nanti kita coba ya. Mungkin yang di anak deh Pak. Gimana? Coba di anak itu mungkin karena nggak boleh dibilang mungkin enggak sih, memang ini kebutuhan orang dewasa. Karena kan kalau di anak-anak itu yang sebenarnya yang kita dampingin itu orang tuanya, bukan anaknya. Ini pasiennya kanker anak, pasien kanker anak. Tapi yang sebenarnya yang kita dampingin itu adalah orang dewasanya. Iya Pak, karena semua keputusan yang
yang menjadi lanjutan pengobatan, berhenti atau memulai atau apa aja itu sebenarnya di orang tua. Atau di orang dewasanya. Makanya kalau di anak-anak itu bukan anak-anaknya sebenarnya, tapi di orang dewasanya. Supaya tujuannya kalau mereka datang ke Balikpapan dari jauh-jauh dari luar kota untuk ke Balikpapan itu ya hanya untuk pengobatan untuk anak, nggak pakai iklan yang lain-lain gitu. Contoh, mereka ini kadang kan orang dewasa ya. Hubungannya sama orang dewasa pasti egoisnya orang dewasa, Pak. Di rumah singgah kanker anak itu bisa aja tuh, Pak, ada sibuk sendiri orang tuanya. Yang terdekat, yang terbaru-baru ini kami lihat satu pasien anak dengan orang tua mungkin masih muda sih, karena masih muda dan belum siap. Jadi ngedampingin anak itu sibuk sama urusan cintanya gitu deh, Pak. Nikah dengan nikah kesekian kali. Ya, nikah kesekian kali. Jadi si anak dan si ibu tinggal di rumah singgah kanker. Tapi si bapaknya, bapak sambung, tinggal di tempat lain. Nah, waktu itu kita sebenarnya tawarkan untuk tinggal aja di rumah singgah. Tapi ternyata yang terjadi mereka itu kayak sibuk berdua aja. Akhirnya kita sarankan untuk ya udah bapaknya mending kerja aja. Bapak sambungnya ini suruh kerja aja. Tapi ternyata ada masalah juga lagi. Ini anak ditinggal dalam waktu 3 jam. Ini anak pada waktu itu memang kita letakkan di lantai atas karena kondisinya memang harus sendiri. Nggak bisa dicampur seperti itu. Ini anak karena kelamaan ibunya jalan, ini anak gelundung, Pak, jatuh. Bukan jatuh, maksudnya tuh turun sendiri dari tangga, terus sampai udah tangga bawah tuh kayak blok jatuh gitu. Nah itu kan ada CCTV kita bisa lihat. Nah itu kita tanya, ini ibunya mana? Jalan, katanya cari ikan. Cari ikan. Cari ikannya di mana gitu. Ternyata pas datang, kamu dari mana? Kita tanya. Dari kilo 10 atau kilo berapa? Kilo 5 pada waktu itu. Oh jauh juga. Besok jangan lagi ya. Ternyata masih diulang. Dengan alasan dia ngantar makanan untuk suaminya. Hal-hal seperti itu kan kurang tepat ya, Pak. Nah, kita dampingan ke orang tuanya seperti itu. Terakhir, dengan banyak alasan lagi, mungkin tidak mau mengikuti aturan. Rumah kita ini kan ramah anak. Jangan sampai anak-anak dibentak. Karena kondisinya kan udah sakit. Paling tidak harus ada kalimat yang lebih lembut. Kita lihat dari CCTV, makanya memang di rumah singgah kita ini memang kita lengkapin untuk CCTV itu. Untuk melihat ya kondisi-kondisi saja. Itu anak diseret. Itu anak diseret, Pak. Diseret ke kamar mandi dengan alasan itu anak buang air besar. Dan memang kondisi kakinya itu lagi sakit. Nah itu beberapa hal yang menurut kami, kok nggak bisa ditolerin seperti itu. Kalau kejadian lainnya juga. Bentar, Pak, sebelum ke kejadian lain, saya masih mau coba explore yang tadi ya. Ini buat edukasi kita juga, Mbak. Kira-kira nih yang menyebabkan orang tua, ya kita mesti ngomong tega seperti itu ya. Itu kira-kira motifnya apa, Mbak? Kesel aja, Pak. Keselnya kenapa? Kesel itu urusannya dia belum beres, terus kita sudah panggil karena anaknya udah cari-cari, karena kita lihat nih anak kok guling-guling gitu, terus rewel gitu, terus kita cari dong ibunya kemana, kita telepon, ya merasa diteror mungkin seperti itu untuk kembali. Ternyata dia punya masalah sehingga dia harus coba selesaikan, tapi kan tidak meninggalkan anak seperti itu. Jadi memang kejadian yang nyeret itu pulang dari dia ada masalah seperti itu. Dia pulang dari luar, anaknya langsung diseret ke kamar mandi. Karena mau minta ke kamar mandi. Jadi kita lihat dari CCTV itu ditarik gitu anaknya. Itu seperti itu. Jadi kalau saya tanya tadi motifnya lebih ke arah ada masalah pribadi ini. Jadi kesel ditumpahkan ke anak. Saya sempat berpikir juga, nggak tahu ada atau enggak ya, beberapa orang tua
mungkin nggak siap nerima punya Iya. kondisi anak kanker. Kalau dibilang siap nggak siap, hampir semua rata-rata nggak siap, Pak. Oke. Makanya kita coba untuk kumpulkan mereka di satu rumah ini, biar mereka bisa saling sharing, saling cerita, saling nerima seperti itu. Dan saling melihat bahwa saya harus letakkan syukur saya di mana. Oke. Seperti itu. Boleh bagi tips nggak caranya gimana? Kalau kondisi contohnya mungkin 1-2 contoh yang kita lakukan untuk tumbuhkan rasa syukur itu. Mereka bisa lihat sendiri kok Pak, kalau di rumah singgah itu ada yang baru datang dengan kondisi anak mungkin udah lumpuh. Oke. Sedangkan misalnya anak saya baik-baik aja gitu, tapi anak yang baru datang ini lumpuh. Nah, itu kan harus kita letakkan syukur kita itu, oh iya anak saya ini masih baik, masih sehat dan masih bisa. Nah, anak yang lumpuh ini dia akan melihat rasa syukurnya lagi. Ya ibu harus di sini, coba deh. Karena kalau jadi sebenarnya memberikan pengertian kepada orang tua itu Pak, seperti kita nih nggak bisa kasih support atau semangat ya buat kalau orang dewasa sabar ya gitu. Itu udah lebih daripada sabar kan. Jadi kita nggak bisa ngomong ke anak-anak itu untuk ayo kamu pasti bisa, nggak mungkin. Tapi dia akan lihat, oh aku mainan ini, aku harus bisa kesana ngambil mainan itu. Jadi belajar jalan, titah-titah 1-2, akhirnya bisa. Itu juga dengan terapi yang diberikan di rumah sakit juga kan. Oke, saya balik ke syukur tadi. Berarti salah satu caranya ya, ini tips juga adalah dengan melihat lingkungan sekitar kita ya, bahwa kita ya masih ada yang perlu kita syukuri gitu ya, dibanding yang lingkungan sekitar kita. Kalau untuk permasalahan mereka di dalam rumah singgah ya, saya nggak pernah bilang ibu harus begini, ibu harus begitu, enggak. Jadi memang ibu, kita tuh namanya caregiver, pendamping pada anak, lebih banyak gunakan mata dan gunakan telinga sama tangan kita. Untuk mulut kita diem, karena kita hanya melihat oh seperti ini, kita banyak belajarnya di situ. Nggak sama antara anak ini sama anak ini, nggak sama, beda. Gitu. Itu juga yang kita lakukan untuk pasien yang dewasa dan untuk memberikan saran pada keluarga. Karena rata-rata kan keluarga juga salah satu momok penting Pak. Iya, faktor pendukung penting. Mau ke arah positif apa mau ke arah negatif? Iya, betul. Gitu.